Oke, selamat siang Sobat Genvest. Balik lagi di program CGS International Sekuritas Indonesia Klinik Saham untuk tanggal 4 September 2024. Nah, untuk mungkin Sobat Genvest yang punya pertanyaan untuk sesi program kali ini, bisa langsung tanya di kolom komentarnya ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Mungkin punya saham yang mau dikonsultasikan atau apapun, nanti akan kita jawab sama-sama. Hari ini saya nggak sendiri, hari ini saya ditemenin sama Mas Vino. Halo Mas, selamat siang. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Nah kita mungkin mau dengar dulu dari market sesi 1 ya. Kabarnya gimana nih Mas? Ya, tadi kalau kita lihat ya di sesi 1 perdagangan IHSG masih ditutup positif ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan prediksi kita pagi hari. Ternyata di tengah pelemahan indeks global ya, IHSG di sesi 1 tadi walaupun sempat dibuka melemah, ini akhirnya ditutup menguat sebesar 0,48% ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektoral ini memang cukup beragam, di mana untuk sektor-sektor yang mengalami kenaikan terbesar ya atau menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG di sesi 1 itu ada sektor non primer, di mana ini menguat 1,66%. Kemudian infrastruktur 1,39% dan kesehatan 1,03%. Tapi kalau misalnya kita bedah lebih jauh ya di antara sektor-sektor tersebut, ini memang penguatannya ini lebih didominasi oleh saham-saham yang bobotnya paling besar di sektor tersebut ya. Misalnya di sektor non primer ya, itu ada saham yang bobotnya cukup besar, itu kode sahamnya MSCN ya. MSCN itu naiknya cukup lumayan ya, dan itu bobotnya juga terhadap sektor itu tinggi gitu. Jadi berhasil mengangkat sektor non primer. Kemudian di sektor infrastruktur juga kalau kita telah lebih jauh, itu ada satu saham yang bobotnya juga cukup besar dan naiknya lumayan ya di perdagangan hari ini, yaitu saham Brand ya. Nah, Brand sendiri secara umum memang pergerakannya belakangan cukup positif karena kita tahu dia masuk indeks FTSE ya setelah dia gagal di periode sebelumnya. Nanti kita akan bahas kapan sih akan efektif. Kemudian di sektor kesehatan ada 2 saham yang naiknya cukup signifikan dan bobotnya juga lumayan besar, yaitu ada saham Kalbe Pharma, kemudian juga ada saham Silo gitu. Jadi itu 2 saham di sektor kesehatan yang kontribusinya cukup besar di perdagangan sesi awal tadi gitu. Nah, itu kalau dari sisi sektoral ya yang menjadi penopang penguatan IHSG di sesi 1 tadi gitu. Oke, thank you Mas. Nah, mungkin sekarang kita mau mulai jawab ya untuk pertanyaan Sobat Genvest, karena nih ternyata udah ada nih pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Dok, kalau harga minyak bumi turun, otomatis bahan bakar bakal turun juga gak ya? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Di kita kalau pertanyaannya harga bahan bakar akan turun apa enggak, tentunya yang non subsidi itu pasti akan turun ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin pergerakan harga BBM ya di SPBU ya, itu mereka yang non subsidi itu naik turun ya mengikuti harga minyak itu sendiri, karena ya based on harga minyak. Kalau harga minyaknya naik sebagai bahan baku untuk bensin segala macam, Pertamax segala macamnya, ya tentunya akan kalau naik ya naik, kalau turun ya akan turun gitu. Jadi harusnya ini ke depan bisa menjadi katalis cukup positif ya, tentunya untuk inflasi, karena BBM ini menjadi salah satu komponen inflasi ya di ekonomi kita. Kemudian yang kedua adalah ya mungkin ini juga sedikit meredakan tekanan terhadap rupiah, karena kita kan walaupun negara yang menghasilkan minyak, tapi impor minyaknya jauh lebih besar ya. Jadi ketika harga minyaknya turun kan otomatis nominal uang yang dikeluarkan untuk impor, dalam hal ini USD, itu juga akan berkurang ya. Jadi ini akan sedikit memberikan meredakan tekanan terhadap rupiah, walaupun belakangan sebenarnya rupiah ini cenderung menguat ya karena US dollarnya itu melemah gitu.
Jadi itu sih, ini kejauhan ya, tapi ya intinya gitulah. Kalau misalnya Oke. minyak mentah turun ya BBM otomatis nanti akan disesuaikan, tapi yang non subsidi ya teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya mungkin kita mau beralih ke saham properti ya. Ya. Jadi pertanyaannya, apa masih menarik nih Dok untuk saham propertinya ya? View SMRA, Pakuwon, BSDE, CTRA. Wah, mungkin kalau untuk dari sisi katalis ya, kalau Ya. untuk sentimen dari properti itu masih sangat bagus sih. Ya. Jadi kalau untuk terdekatnya emang dari awal tahun kita udah menunggu-nunggu cut rate ya. Dan untuk cut rate sendiri itu perkiraannya memang masih di September. Kita lagi nunggu FOMC-nya itu di tanggal 18 September. Sampai sejauh ini untuk perkiraan cut rate-nya belum berubah, jadi masih besar potensinya untuk cut rate di bulan ini. Nah, lalu yang kedua, ini yang paling menarik ya. Jadi minggu lalu itu ternyata ada katalis tambahan nih untuk sektor properti, khususnya untuk para perumahan residensial. Jadi untuk PPN DTP itu pajak ya, PPN DTP 100% resmi diberlakukan kembali. Yang tadinya hanya berlaku sampai Juni 2024, tapi akhirnya diperpanjang nih dari September sampai Desember 2024. Nah, tentunya ini jadi katalis positif ya untuk properti, karena kita tahu kalau mayoritas pembelian rumah di Indonesia itu emang mayoritas itu pakainya KPR, pakai kredit. Jadi suku bunga itu akan sangat berpengaruh, lalu juga untuk dari sisi pajaknya akan meringankan, otomatis akan meningkatkan ini ya, minat untuk membeli rumah. Nah, kalau untuk dari properti sendiri, untuk dari tim riset CGS International Sekuritas Indonesia, kami masih merekomendasikan add untuk CTRA dengan TP-nya itu di 1485. Lalu ada Pakuwon itu dengan rating add TP-nya itu 530. Lalu next-nya ada SMRA, itu add juga dengan TP-nya itu di 715. Mungkin ada tambahan, Mas Mino? Ya, mungkin sedikit tambahan ya terkait dengan kinerja di di semester pertama ya. Ini kan di antara emiten-emiten tersebut itu udah rilis kinerja ya, seperti CTRA, kemudian kemudian BSDE ya, dan P1 gitu. Untuk SMRA sendiri belum rilis, dan secara umum sih sebenarnya cukup menarik, cukup oke ya dari sisi kinerja. Misalnya kayak untuk CTRA sendiri laba bersihnya itu di semester pertama itu naik 32%, kemudian untuk BSDE itu naiknya bahkan sampai 94% ya. Nah, itu sebenarnya ditopang oleh kebijakan yang DTP PPN itu tersebut gitu. Jadi ini tentunya dengan dengan perpanjangan sampai Desember, ini harapannya kinerja yang solid ini masih akan berlanjut gitu. Jadi mungkin itu aja sih tambahan di sektor properti. Oke. Nah, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Mino. Ya. Big Banks kenapa ya? Kok pada turun? Ya, saya pikir untuk Big Bang koreksinya ini masih relatif cukup wajar ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin pasti tahu juga bahwa harga saham-saham Big Bang ini pasca rilis laporan keuangan, terakhir kan laporan keuangan di 7 bulan ya, di 7 bulan tahun 2024 yang menunjukkan adanya progres di margin bunga bersih ya, atau di NIM-nya gitu. Nah, itu sebenarnya disambut cukup positif. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan The Fed ini pastinya juga nanti akan diikuti oleh BI, dan itu dampaknya itu akan menurunkan cost of fund atau biaya dana pihak ketiga dari emiten-emiten perbankan. Nah, ini tentunya nanti akan semakin baik ya, atau mempercantik atau meningkatkan NIM dari emiten-emiten perbankan gitu. Jadi sejak ekspektasi itu muncul, kemudian laporan keuangan kemarin dirilis, ini saham-saham perbankan sebenarnya naiknya memang udah lumayan, dan belakangan atau dalam beberapa hari terakhir ada koreksi. Saya pikir itu masih cukup wajar. Itu bagian dari koreksi wajar atau koreksi sehat setelah rally lah, istilahnya begitu. Iya, karena emang rally-nya itu udah dari awal Juni ya. Iya. Itu rally-nya udah lumayan signifikan, dan mungkin kalau BCA itu mungkin rally-nya nggak signifikan banget, tapi emang balik lagi penurunannya juga nggak signifikan ya. Karena BCA itu cenderung defensif ya, karena kita tahu
dari segala metrik ya boleh dibilang BCA kenapa nggak turunnya juga dikit ya di antara emiten perbankan yang lain ya tadi karena dari sisi kinerja itu paling resilient lah ya. Jadi kalau kita ngikutin nih laporan kinerja keuangan dari emiten-emiten perbankan, satu-satunya bank yang boleh dibilang tidak ada cacatnya lah dari laporan kuartal 1 sampai kuartal 2 dan 7 bulan itu adalah BCA. Makanya respon marketnya juga ya begitu-begitu aja. Tapi ini tentunya buat yang trader nggak terlalu menarik ya karena fluktuasinya nggak terlalu lebar gitu. Nah justru untuk saham-saham yang non BCA ini karena kinerjanya juga kayak bertahap lah ya. Di awal-awal memang cukup membuat market shock tapi kemudian seiring berjalannya waktu kelihatannya ada perbaikan dan itu tentunya menjadi katalis yang cukup positif dan menarik karena fluktuasinya cukup tinggi gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk perihal banking ya kenapa Big Bang turun. Nah, mungkin selanjutnya kita mau bahas emiten rumah sakit karena ada pertanyaan, Silo ada update apa ya? Kemarin naik kencang nih dok gitu. Oke, mungkin ini sebenarnya tadi pagi udah kita bahas ya Mas ya di BTS. Nah, jadi mungkin nih Sobat Genvest nih perlu ini ya nyalain notifikasinya untuk di Instagram kalau misalkan kita live karena kita pastinya akan bahas hal-hal update terkait saham-saham secara harian. Nah, kalau untuk Silo sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi kalau yang pertama itu kemarin memang hari terakhir dari voluntary tender offer. Jadi kemarin itu untuk VTO sendiri atau voluntary tender offer itu dihargai itu di 2.850. Tapi kemarin harga sahamnya itu berhasil closing tuh di 3.000-an, di 3.050. Kalau dari tim riset kami itu memperkirakan kalau misalkan harganya kemarin closing di atas harga VTO, itu ada potensi kalau investor tuh pada expect kalau dari pengalihan saham ini tuh sebenarnya ada nih katalis positif yang akan dilakukan oleh perseroan ya. Ada kemungkinan untuk kinerja secara finansialnya itu membaik. Lalu selain itu, nah yang kedua itu juga sebenarnya Silo itu masuk ke indeks FTSE Small Cap yang akan berlaku tanggal 20 September nanti ya rebalancingnya. Jadi ini juga diperkirakan akan berpotensi meningkatkan inflow nih untuk dari investor asing, bahkan termasuk juga investor domestik untuk berinvestasi di Silo. Lalu kalau untuk dari sisi kinerja keuangannya, sejauh ini sebenarnya Silo itu masih tercatat cukup resilient ya. Jadi masih cukup menarik nih untuk sentimen bagi sektor rumah sakit. Itu kalau update terkini dari Silo. Sementara kalau dari technicalnya sendiri, itu memang beberapa waktu lalu itu membentuk pola ascending triangle ya. Dan kemarin itu bahkan 2 hari terakhir itu sempat break. Jadi emang kita bisa bilang kenaikannya ini udah cukup bisa diprediksi ya kalau dari secara teknikal. Dan sekarang itu ternyata hari ini juga masih lanjut naik lagi 3,6% hari ini. Jadi penguatannya masih cukup solid dan juga masih diikuti oleh volume yang lumayan tinggi nih. Kita ngeliat masih ada potensi kelanjutan untuk kenaikan harganya ya. Yang pertama itu bisa ke 3.160. Nah, tapi ini udah ditembus nih baru tadi. Lalu nextnya itu ke 3.200. Selama harga sahamnya itu masih ada di atas 2.900. Oke, disclaimer on. Dan sampai jumpa untuk di klinik saham berikutnya. Bye-bye.